Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Malani dari kelas 10 Multimedia 1. Kali ini saya akan membahas materi kimia yaitu tentang larutan asam basa. Teori asam basa menurut Arrhenius. Arrhenius berpendapat bahwa dalam air, larutan asam dan basa akan mengalami penguraian menjadi ion-ionnya. Asam merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidrogen atau H+. Sedangkan basa merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidroksida atau ion H+. Teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Teori asam basa yang lebih luas tidak hanya terbatas pada senyawa asam basa dalam pelarut hingga dikemukakan oleh Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry yang bekerja secara terpisah pada tahun 1923. Keduanya menyatakan bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton atau H+. Menurut Bronsted-Lowry juga, Asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton atau H+ kepada basa atau donor proton. Sedangkan basa adalah senyawa yang dapat menerima proton atau H+ dari asam atau akseptor proton. Teori asam basa menurut Lewis. Berdasarkan definisi Lewis, asam yang berperan sebagai spesies penerima pasangan elektron tidak H+. Asam adalah akseptor atau si penerima pasangan elektron bebas atau PEB. Sedangkan basa adalah donor atau si pemberi pasangan elektron bebas. Sebagai contohnya adalah reaksi antara BF3 dan NH3 merupakan reaksi asam basa, di mana BF3 sebagai asam Lewis dan NH3 sebagai basa Lewis memberikan pasangan elektron kepada BF3 sehingga membentuk ikatan kovalen koordinasi antara keduanya. Ciri-ciri asam. 1. Rasa. Masam ketika dilarutkan dalam air. 2. Sentuhan. Asam terasa menyengat bila disentuh dan dapat merusak kulit, terutama bila asamnya sangat pekat. Ketiga, kereaktifan. Asam bereaksi hebat dengan kebanyakan logam, yaitu korosif terhadap logam. 4. Hantaran listrik. Asam, walaupun tidak selalu ionik, merupakan cairan elektrolit. 5. Mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. 6. Memiliki nilai pH lebih kecil dari 7. 7. Jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidrogen atau H+. Indikator asam basa. Pertama, kertas lakmus. Kertas lakmus terbuat dari selulosa kayu yang menjadi komponen utama dinding sel kertas lakmus. Memiliki beberapa kelebihan, yaitu praktis, mudah, murah, dan dapat berubah warna dengan cepat saat bereaksi dengan asam dan basa, tapi tidak dapat menunjukkan nilai pH. Kertas lakmus dapat menunjukkan bahwa berbeda jika dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat asam, basa, dan netral. Ada dua macam kertas lakmus, yaitu merah dan biru. Lakmus merah berubah menjadi biru ketika dicelupkan ke dalam larutan basa, sedangkan lakmus biru berubah menjadi merah ketika dicelupkan ke dalam larutan asam. 2. Larutan indikator. Larutan indikator dapat berubah sesuai tingkat keasaman dan kebasaan zat. Memiliki rentang pH tertentu sesuai dengan perubahan warna yang ditunjukkan. Hanya dapat dilakukan dalam bentuk rentang trayek
pH tanpa menunjukkan nilai pH secara tepat. Larutan indikator, misalnya fenolflatein, metil jingga, metil merah, dan brotimol biru. 3. Indikator alami. Larutan asam dan basa dapat didefinisikan dengan menggunakan bahan-bahan alami yang terdapat di sekitar kita. Contohnya, bunga kembang sepatu, kunyit, kulit manggis, kubis ungu, atau jenis-jenis bunga berwarna lainnya. 4. Indikator universal. Indikator universal berupa kertas yang dapat membedakan larutan asam dan basa serta mengetahui harga pH-nya. Cara kerja indikator ini sangat sederhana, yaitu sehelai kertas indikator dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya, kemudian hasilnya akan dicocokkan dengan peta warna pada kemasan. Warna indikator menyatakan nilai pH. 5. pH meter. Indikator asam basa dan pH. Harga pH suatu larutan dapat diketahui dengan menggunakan pH meter atau suatu indikator. pH meter merupakan suatu rangkaian elektronik yang dilengkapi suatu elektrode yang dirancang khusus untuk dicelupkan ke dalam larutan yang diukur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.